Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita bertemu lagi. Pada video kali ini saya masih membahas di chapter 1 ICD 10 volume 1, 2, dan 3 tahun 2016 bab 1 Certain Infectious and Parasitic Disease. Jadi ada blok yang masih belum kita bahas terkait dengan ketentuan dalam ICD volume 2 tahun 2016-nya. Jadi teman-teman bisa disiapkan buku ICD volume 1, 2, dan 3. Kemudian karena saat ini kita masih membahasnya di volume 2, jadi silahkan disiapkan buku volume 2-nya. Jadi kalau untuk yang pembahasan kali ini masih di chapter 1 Certain Infectious and Parasitic Disease. Bloknya itu adalah di blok B90 sama dengan B94 Sequel of Infectious and Parasitic Disease. Jadi kalau teman-teman buka di volume 2 itu, ketentuan ini ada di halaman 163. Setelah pembahasan dari kelompok B20 sampai dengan B24 dan sebelum kelompok B95 sampai dengan B98 ada satu blok yang tersimpan di sini. Nah, sekarang kita baca dulu bahwa di sini disebutkan bahwa kode-kode yang ada di dalam blok B90 sampai dengan B94 ini tidak dapat digunakan sebagai main condition jika memang diketahui kejelasannya residual conditionnya itu tercatat lebih lengkap. Nah, ketika coding to the residual condition atau kondisi tercatat lainnya itu sudah terlengkap, maka kode di B90 sama dengan B94 itu dapat digunakan sebagai optional additional codes gitu. Nah, kemudian di situ ada keterangan bahwa si section 4.5.2 coding of sequel of certain condition. Nah, itu seperti apa ya gitu. Nah, kita coba buka di section ini 4.5.2-nya masih di volume 2 tahun 2016. Kalau kita cek itu ada di halaman sebelumnya. Kita cek ada di halaman 100 sudah saya tandai untuk yang kategori sequel. Nah, ini dia. Coding of sequel of certain condition itu atau tadi kondisi yang tadi disuruh dicek dari kelompok yang B90 tadi itu harus dicek di sini. Nah, ini ada di halaman 154 di sini, halaman 154 ICD volume 2 tahun 2016. Seperti biasa saya menggunakannya versi PDF, teman-teman bisa cek juga di bukunya atau bisa juga cek di versi softfile yang teman-teman miliki. Dan ini bisa di-download di websitenya WHO, jadi bisa diakses oleh teman-teman juga. Di sini disebutkan bahwa ICD memang menyediakan beberapa kategori dengan judulnya itu adalah sequelae of gitu gitu, antara lain kode di B90 sama dengan B94, kemudian ada di E64 Poindas, kemudian ada di E68, di G09, kemudian I69 Poindas, O97, T90 sama dengan T98, kemudian Y85 sama dengan Y89 katanya. Nah, memang yang ini adalah kondisinya itu menunjukkan to indicate condition tidak muncul lagi sebagai penyebab masalah saat ini untuk sequel tersebut yang sedang menjalani perawatan ataupun investigasi. Sini, undergoing treatment or investigation. Nah, kode memang yang lebih disukai sebagai kondisi utama atau main condition itu sendiri merupakan kondisi sequel of atau dapat ditambahkan juga sebagai di sini may be added as an optional additional code. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya, jika terdapat sejumlah gejala sisa where a number of different very specific sequel are present and no one of them predominates in severity and use of resource for treatment, it is permissible for the description sequelae of katanya contohnya dengan sequel. Jadi di sini maksudnya adalah jika terdapat beberapa atau sejumlah gejala sisa yang memang sangat spesifik dan tidak ada yang mendominasi dalam tingkat keparahan dan penggunaan sumber daya untuk pengobatan, maka deskripsi dari sequel of atau gejala sisa dari itu diperbolehkan untuk dicatat sebagai main condition.
Dan ini mungkin kemudian dikodekan katanya gitu ke kategori yang sesuai. Jadi harus ditentukan juga kode yang sesuainya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ini ada note that it's sufficient that the causal condition is described as old, no longer present, etc. Jadi di sini bisa juga bahwa ada kondisi kausal yang dijelaskan juga dalam kondisinya. Misalnya ada old kategori, jadi lampau maksudnya ya, bukan tua dalam arti tua tapi lampau, atau tidak ada lagi, ini di sini keterangannya tidak ada lagi kategori tidak lagi hadir, jadi tidak muncul lagi pada saat ini gitu, dan lain-lain, yang merupakan kondisi yang dihasilkan atau dijelaskan sebagai efek dari atau efek akhir dari, late effect of gitu ya, atau gejala sisa dari bla 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 gitu kan. Untuk menerapkan hal ini tidak ada minimum interval waktunya. Jadi tidak ada interval waktu minimumnya. Nah, di sini disebutkan tadi sudah dijelaskan seperti apa sih penerapannya, dan di sini sudah dijelaskan ada beberapa example atau beberapa contoh yang bisa menggambarkan penjelasan tadi dari 2 paragraf sebelumnya. Kita lihat dari yang contoh example 17. Di sini disebutkan main conditionnya itu adalah dysplasia from old cerebral infarction. Other conditionnya tidak ada. Maka yang menjadi main conditionnya itu adalah dyspasianya. Ya, kemudian dysplasia sebagai main conditionnya, dan the code of sequel of cerebral infectionnya ini adalah or cerebral infection itu dia kategorikannya sebagai optional additional code seperti itu. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya di example 18 atau contoh 18 ada main condition osteoarthritis of hip joint due to old hip fracture from motor vehicle accident 10 years ago. Other conditionnya tidak ada. Kemudian maka yang menjadi main conditionnya itu adalah other post traumatic shock arthrosis, yaitu di M16.5. Kemudian sequel of fracture of femurnya dan sequel of motor vehicle accidentnya itu dijadikan sebagai optional additional code. Ya, jadi yang menjadi kondisi utamanya atau main conditionnya itu adalah other post traumatiknya. Ya, karena yang tadi kejadian yang lampaunya yaitu sequel of fracture dan sequel of motor vehicle accidentnya itu menjadi optional additional code. Selanjutnya di contoh 19, main conditionnya itu adalah late effect of poliomyelitis. Kemudian other conditionnya tidak ada, maka yang menjadi main conditionnya itu adalah sequel of poliomyelitis sebagai main condition. Since no other information is available. Jadi ini bisa dijadikan sebagai main condition karena memang tidak ada keterangan lain yang bisa digali dari informasi atau tercatat dalam rekam medisnya. Seperti itu teman-teman contoh untuk penerapan dari kode B90 sampai dengan B94. Semoga membantu bagi teman-teman yang sedang proses belajar melakukan kodifikasi penyakit, dan mengingatkan lagi untuk teman-teman coder yang ketika menetapkan kode akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.